itu harganya 12. Harganya 12 ini memang. Kan memang tadi saya sudah jelaskan, karena ini pengembalian untuk transaksi tanggal 14, maka harga satuannya itu akan mengikuti data transaksi yang dia pengembalian dari transaksi yang mana, dia akan mengikuti itu harganya. Oke, yang tanggal 29 karena ada kekurangan sebesar 10 kg, itu akan dicatat di bagian pengeluaran. Nah, harganya itu akan mengikuti metode yang digunakan. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka harga yang digunakan adalah 14 NT. Harga yang pertama yang digunakan untuk yang kekurangan tanggal 29. Nah, pada tanggal 30, dia ada pemakaian 800 gram untuk produksi Departemen A. Itu seperti biasanya dengan menggunakan FIFO yang awal-awal dulu digunakan. Nah, kemudian tanggal 30 juga ada pemindahan bahan sebesar 15 kg dari Departemen A ke Departemen B. Jika ada kejadian seperti ini, itu tidak usah dicatat pada kartu persediaan. Kenapa? Karena gudang tidak mengeluarkan atau memasukkan bahan lagi, melainkan itu transaksi antar departemen. Departemen A dan Departemen B tidak menyangkut pautkan bagian gudang. Jadi untuk transaksi tanggal 30 yang pemindahan bahan sebesar 15 kg itu tidak usah dicatat di kartu persediaan. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan total biaya bahan yang digunakan itu adalah semua bahan yang dikeluarkan, kecuali jika dia ada kekurangan dan retur. Ingat, bahan yang digunakan di sini adalah bahan yang benar-benar digunakan untuk proses produksi, bukan bahan yang dikeluarkan. Iya, ini slide-nya agak error. Bukan bahan yang dikeluarkan karena retur atau karena kekurangan. Tuh, nggak bisa jalan kan? Saya nggak tahu ini kenapa. Dari tadi kayak gini, maaf ya. Bentar, saya upload lagi. Nah, dari sini untuk yang nomor 2 hanya itu saja. Ya, bentar, saya upload lagi ya. Bentar. Ada yang ditanyakan untuk yang soal nomor 2 sebelum kita bahas yang soal nomor 3? Nah, ini yang untuk transaksi setelah, ya alhamdulillah. Ini yang mulai transaksi tanggal 28. Pembelian, ini terjadi kekurangan, dan ini ada pemakaian sejumlah 800 kg, dan ini ada yang pemindahan dari Departemen A ke Departemen B nggak dicatat, karena itu bukan transaksi yang melibatkan pihak gudang. Jadi saldo akhirnya sekian dengan totalnya 700 kg. Jadi untuk biaya pemakaian bahan itu adalah 2.500 kg. Tapi di sini kenapa 200?
2.560 karena 10-nya adalah kekurangan, 50-nya adalah retur. Namun, untuk kekurangan dan retur, dia nggak bisa dimasukkan ke biaya pemakaian bahan. Biaya pemakaian bahan, jika kita mengeluarkan bahan baku, hanya untuk kepentingan produksi. Jika dia bukan kepentingan produksi, maka kita nggak bisa menghitungnya sebagai biaya pemakaian bahan. Sehingga persediaan akhir kita di sini ada 700 kg dengan biaya 8.000 dengan biaya 8.900 NT. Ini tetap total karena ini memang jumlah barang yang benar-benar tersedia. Nah, itu saja. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2? Soalnya dari kemarin kayaknya ada yang mengeluh terus. Soal kedua bingung, ini bingung, itu bingung. Gimana? Lanjut ya soal nomor 3. Karena hanya kurang 14 menit, kita belum review soal-soal pilihan gandanya. Oke, untuk soal yang ketiga, kalau sebelumnya saya menyediakan berapa total, aduh ketutupan. Saya selalu menyediakan dulu berapa total biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen, baik itu departemen produksi maupun departemen pendukung. Nah, untuk yang saat ini, saya hanya menyediakan komponen-komponen biayanya saja. Saya ingin kalian menghitung sendiri berapa biaya overhead pabriknya. Karena saya sudah bahas soal ini, maka saya tutup ya untuk pengumpulan tugas. Nah, dari soalnya, itu saya sudah menyediakan data finansial untuk PT Akademik selama 1 periode, yaitu antara lain ada biaya sewa sebesar 20.000 NT, upah tenaga kerja tidak langsung 6.000 NT, ini untuk BOP saja ya. Kemudian biaya depresiasi 40.000, listrik 2.400, sumber tenaga 6.000 dan biaya lain-lain 40.000. Di bawahnya ada data lain-lain yang terkait dengan biaya overhead. Nah, di sini ada luas lantai dalam meter kuadrat yang dipakai untuk masing-masing departemen. Di sini kita punya 3 departemen produksi dan 2 departemen pendukung. Jadi, departemen produksinya adalah ABC dan departemen pendukungnya XY. Untuk luas lantai, di situ sudah bisa baca semuanya ya dalam soal. Nah, data-data lain yang terkait itu kita akan gunakan sebagai basis alokasi untuk mengalokasikan komponen biaya overhead pabrik di atas. Sehingga dari situ kita nanti akan bisa menghitung berapa total biaya overhead yang akan dialokasikan oleh masing-masing departemen pendukung. Jadi di sini untuk biaya sewa, basis yang digunakan adalah luas lantai. Kemarin saya sudah menyebutkan satu persatu jika biaya ini, basis alokasi yang biasa digunakan ini. Jika dia ini, maka basis alokasinya ini. Sudah pernah saya jelaskan itu sebelumnya. Jadi di sini tinggal implementasi saja. Nah, untuk upah tenaga kerja langsung, dia basis alokasinya adalah upah tenaga kerja tidak langsung, basisnya upah tenaga kerja langsung. Depresiasi itu nilai mesin. Nah, ini adalah alokasi untuk masing-masing biaya overheadnya. Contohnya, katakan di sini biaya sewa itu adalah sebesar 20.000 NT. Nah, bagaimana mengalokasikan untuk tiap departemennya? Luas lantai untuk tiap departemen A, B, C, dan XY itu adalah 4.000, 5.000, 6.000, 4.000, dan 1.000. Nah, itu kalian total dan kalian jadikan persentase. Katakan untuk departemen A, itu departemen A kan 4.000.
untuk total luas lantainya dia ada 20.000. Ya, 20.000. Sehingga untuk perhitungan yang departemen A dia 4.000 per 20.000 dikalikan 20.000 sehingga hasilnya kebetulan sama 4.000 di sini. Tapi ini sudah dalam NT, bukan luas lantai lagi, tapi ini sudah biayanya, dia 4.000 NT. Contoh yang kedua, dia upah tenaga kerja langsung dengan menggunakan basis alokasi upah tenaga kerja tidak langsung dengan basis alokasinya upah tenaga kerja langsung. Nah, dia upah tenaga kerja tidak langsungnya 6.000. Sedangkan untuk upah tenaga kerja langsung itu ada di data lain-lain 9.000, 6.000, 9.000, 9.000 dan 7.000. Jika kalian jumlah itu ada 27 ditambah 13 ada 40.000. Sehingga untuk perhitungan tiap-tiap departemen upah tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung untuk tiap-tiap departemen, untuk departemen A dia ada 9.000 per totalnya 40.000 dikalikan 6.000 maka didapat 1.350 dan seterusnya. Nah, dari sini upah-upah tadi, biaya-biaya tadi sudah dialokasikan. Nah, ada satu yang dari data lain-lain juga harus diikutkan sebagai biaya overhead pabrik, yaitu upah tenaga kerja langsung untuk departemen pendukung. Meskipun ini disebut upah tenaga kerja langsung, karena dia ada di departemen pendukung, ini tetap merupakan biaya overhead pabrik untuk departemen produksi, sehingga ini nanti akan dialokasikan ke departemen produksi. Nah, karena juga dia upah tenaga kerja langsung, kalau di departemen produksi dia nggak akan diakumulasikan menjadi biaya overhead pabrik departemen produksi, karena dia langsung. Jadi, hanya biaya tenaga kerja langsung di departemen pendukunglah yang akan menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung di departemen produksi. Nah, dari sini kita mendapatkan total biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Untuk metode aljabar itu sama caranya seperti yang kemarin. Itu di kolom yang kedua ada prosentase pengalokasian biaya overhead pabrik departemen pendukung X dan Y yang 20%, 30%, 40%, dan 10%. Nah, dari situ kita bisa menyusun persamaan. Untuk yang X, maaf ketutupan, ini berapa total biaya overhead pabrik yang X, 24.950 ditambah prosentase berapa biaya overhead pabrik untuk X yang ada di Y. Bisa dilihat di kolom yang kedua, yaitu 20%. Jadi yang ini adalah 0,2 Y. Sedangkan untuk persamaan Y, dia total biaya overhead pabriknya 17.050 NT ditambah dengan prosentasenya yang ada di departemen X, yaitu 10% atau 0,1 X. Dari sini kita lakukan substitusi seperti ini sehingga didapat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya untuk departemen X adalah 28.939 dan departemen Y adalah 19.944. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Apa mau dicatat dulu? Sebelum saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Dengan JKL, jam kerja langsung. Oh, itu kan ada biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain itu di sini menggunakan basis alokasi jam kerja langsung.